kabarnya? Hari ini kita berkumpul kembali bersama teman-teman di dalam sekolah minggu GKI Taman Aries secara online. Wah, gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat kan? Nah, semua masih semangat ikut sekolah minggu online? Polina harapkan semua tetap semangat, semua tetap bersukacita. Adik-adik sudah siapkan hari ini Alkitabnya? Nah, amplop persembahannya? Ya, kita siapkan semuanya dan kita siapkan hati kita supaya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kita semua bersukacita, kita semua mau memuji Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu, ya, bahwa memuji Tuhan dengan sukacita. Mereka menyambut Yesus di Yerusalem dan mereka memuji Tuhan Yesus. Yuk, kita akan bersama-sama, kita akan nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita karena Yesus adalah Raja. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita akan berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan saja yang pimpin. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh Anne. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di dalam Zoom hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman dan teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti Zoom. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ada di sekitar kita. Dia ada di kanan, ada di kiri, ada di atas, dan di bawah. Dikala kita sedih, Tuhan Yesus ada menghibur kita. Dikala kita suka, kita senang pun, Tuhan Yesus terus menyertai kita. Tuhan Yesus memang begitu baik. Tuhan Yesus memang begitu mengasihi kita. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu Ku daki-daki, daki gunung yang tinggi. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya, Dia ada selalu beserta dengan kita. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kali ini akan dibawakan oleh Kak Endang. Kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku
Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Endang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan, kami tetap mohon pimpinan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan membuka hati kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan sertai juga, Tuhan pimpin dengan Roh Kudus agar kakak guru sekolah minggu kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Tentang apa ya? Kalau kakak ingat itu tentang makan. Waduh, kalau dengar tentang makan pasti kita semua bersemangat ya. Kita sudah membayangkan makanan yang lezat, minuman yang segar-segar. Biasanya begitu. Oke adik-adik, sekarang ini tibalah saatnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan mengadakan perjamuan malam ya, makan malam, makan Paskah ya, di sana disebutnya seperti itu. Adik-adik, Tuhan ini sangat rindu sekali untuk makan malam bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Yohanes, persiapkanlah perjamuan malam atau makan Paskah supaya aku dan kalian semua bisa makan bersama-sama. Kemudian Petrus dan Yohanes bertanya, Tuhan, di mana Tuhan ingin kami menyiapkan tempat untuk makan Paskah? Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus dan Yohanes, kalian pergilah ya, kalau sampai di kota kalian akan menemui ada seorang yang membawa kendi berisi air, kalian ikuti dia. Ikuti sampai masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu kalian bertanyalah kepada dia bahwa guruku menanyakan di mana tempat untuk makan Paskah yang sudah kau persiapkan. Dia nanti akan menunjukkan sebuah ruangan besar di atas di mana semuanya sudah lengkap dipersiapkan untuk kita makan Paskah bersama. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Petrus dan Yohanes. Akhirnya Petrus dan Yohanes pergi, dan ketika mereka sampai di kota ternyata benar adik-adik, di sana mereka menemukan ada orang yang sedang membawa kendi berisi air. Mereka mengikuti orang itu, kemudian mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan benar, sebuah ruangan yang besar yang sudah dipersiapkan untuk makan Paskah itu sudah tersedia di sana. Adik-adik, akhirnya malam itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang dikasihinya mengadakan makan Paskah bersama. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku ini rindu sekali makan Paskah seperti ini bersama dengan kalian. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, kemudian membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap syukur juga, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, roti yang terpecah-pecah ini melambangkan tubuhku yang telah diserahkan kepada kamu. Ambillah dan jadikanlah ini peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus.
mengenai air anggur itu Tuhan juga berkata bahwa air anggur ini adalah darahku yang telah tercurah untuk kamu. Adik-adik, apa ya maksudnya ya adik-adik? Roti yang terpecah-pecah dan anggur ini, Tuhan Yesus berkata yang merupakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ketika murid-murid Tuhan Yesus mengadakan makan Paskah, ketika mereka melihat roti yang terpecah, ketika mereka melihat anggur, mereka menjadi ingat bahwa itu adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya mengingat ketika mereka sedang makan Paskah, roti yang terpecah-pecah, anggur, itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah, yang dikorbankan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang yang berdosa. Adik-adik, itu tidak hanya diberikan untuk murid-murid Tuhan Yesus, tetapi itu diberikan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang berdosa. Adik-adik, makan Paskah yang dilakukan Tuhan Yesus itu sampai sekarang juga dilakukan oleh orang-orang percaya ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang sekarang namanya diganti menjadi perjamuan kudus. Siapa yang pernah ikut papa mama ke gereja dan kebetulan ada perjamuan kudus, di situ Bapak Pendeta juga akan memecah-mecahkan roti, kemudian berkata bahwa ini adalah peringatan akan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Begitu juga ketika Bapak Pendeta menuangkan anggur, Bapak Pendeta juga berkata bahwa air anggur itu mengingatkan akan darah Kristus yang sudah tercurah untuk menebus dosa manusia. Itulah adik-adik kenapa perjamuan kudus selalu dilakukan, karena supaya setiap orang yang percaya ketika melakukan perjamuan kudus mengingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar, ya, kasih Tuhan yang mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian besar mengasihi kita ya, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan itu? Yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi anak-anak yang setia, ya. Kemudian kita berseru kepada Tuhan. Maksudnya berseru apa ya? Berseru mungkin berdoa kepada Tuhan ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami ketakutan. Kita berseru kepada Tuhan melalui doa. Kita membalas kasih Tuhan itu dengan setia ke sekolah minggu, setia membaca Alkitab, ya, setia melakukan firman Tuhan. Itu semua yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Oke adik-adik, kakak percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan bisa melakukan itu. Begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Oke, sekarang kita mau menghafal ayat Alkitab. Ayat Alkitab kali ini pendek sekali adik-adik ya. Diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3c. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3c. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi, boleh ya, 1 Korintus 15 ayat 3c.
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oke adik-adik, itu cerita Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita kembali berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kisah perjamuan makan Paskah di mana kami diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami karena Tuhan telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Tuhan juga dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau setia kepada Tuhan, setia ke sekolah minggu, setia membaca Alkitab, setia berdoa, dan melakukan perintah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami agar kami mampu melakukan semuanya itu. Kami percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu ya dengan Kak Endang di cerita Alkitab berikutnya. Bye. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan ya bahwa Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya pada perjamuan malam tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kemudian mengadakan perjamuan malam dengan apa tadi? Dengan anggur dan dengan roti yang melambangkan darah dan tubuh Yesus. Kita akan juga memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan tadi amplopnya? Ya, amplopnya sudah disiapkan, kemudian kita isi. Ya, nanti adik-adik bisa bawa kalau kita ibadah lagi di gereja. Nah, adik-adik juga mau titip mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Kita berdoa persembahan ini, nah kali ini akan dibawakan oleh Lola. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Ya Tuhan, semoga persembahan kami boleh dipakai untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati juga Papa dan Mama kami yang mencari nafkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah ya menempel, ya, menggunting, kemudian mewarnai. Ya, kita akan gunting gambar ini, ya, gambar dua tangan, kemudian ada roti dan anggur. Seperti cerita kita hari ini. Adik-adik kemudian adik-adik tempelkan dan warnai. Ini untuk kelas Batita ya. Sesudah selesai, adik-adik nanti boleh foto kirimkan ke guru kelas masing-masing. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kelas 1 dan
Oke, kelas 1, kelas TK. Maaf ya, kelas TK kita akan menggunting gambar ini. Kita akan membuat puzzle ya, digunting sesuai garis. Kemudian adik-adik tempel pada satu kertas. Kemudian adik-adik warnai. Nah, hasilnya ya seperti ini. Sama, kalau sudah selesai boleh fotonya dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Untuk kelas 1 sampai 3 kita akan membuat cerita ya. Kita akan ada 4 gambar. Adik-adik isi kotak ini dengan kalimat yang tadi seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar ya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari tempat ya, kemudian murid-murid mencari dan kemudian disiapkan untuk perjamuan malam ya. Dan Yesus mengadakan perjamuan malam. Nanti adik-adik gambar ini boleh ditempelkan, adik-adik buat lagi seperti ini ya. Nanti ini akan menjadi kotak. Satu persatu gambar ditempel ke setiap sisi kotak. Lina sudah punya hasilnya, kira seperti ini ya, tempel ya, jadi sebuah cerita. Oke, sama semuanya. Kalau sudah boleh difoto dan dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, firman Tuhan yang mulai menceritakan tentang nanti penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalib ya. Hari ini Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam. Tuhan Yesus disalib karena apa? Karena dia cinta kepada kita, cinta kepada semua orang. Karena Yesus begitu mengasihi kita. Yesus disalib karena dia mau mengampuni dosa kita. Kita akan nyanyikan lagu Yesus disalib karena cinta saya. Di dalam doa. Untuk doa kita akan bersama-sama berdoa dengan Bu Lina. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah mau mati disalib buat kami karena Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, kiranya sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya. Kiranya Tuhan yang mau tolong untuk kumpulkan kami minggu depan, kami boleh bersama-sama beribadah kembali walaupun masih online. Tuhan Yesus mau berikan kami kesehatan. Tuhan juga mau tolong kami supaya kami juga mau beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.
It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God.